بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث، الحديث أو كما قال. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، الآية أو كما قال. أما بعد، para alim ulama wa akhusyu bidzikri Kiai Nur Rahman, pengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah Hidayatul Muqtadiin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami muliakan semua para masyayikh lainnya. Tentunya saya enggak kenal dia kebanyakan, cuma yang barusan sempat ngobrol Kiai Rofiq ya, ketua yayasan, juga lainnya yang tidak disebut namanya. Saya tidak mengurangi rasa hormat yang kami takzimi, juga kami muliakan. Para hadirin, para hadirat, para mustami'in, para mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami harap semoga semuanya nanti matinya diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga semuanya pada mati membawa Islam dan iman, semuanya masuk surga. Amin Allahumma Allahumma amin. Para santriwan santriwati, tadi juga ada yang hafal Al-Quran, Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dibanggakan. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang hafal Al-Quran, maka orang tuanya 7 turunan, 7 ke atas, dari anaknya ke orang tua, kakek sampai ke atas, yang sudah dicap masuk neraka diangkat oleh anaknya yang hafal Quran, diangkat diambil ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dia diberi pakaian mahkota dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Tentunya semua suruh hafal Al-Quran anaknya ya, insya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi rahmat, telah memberi taufik kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di aula yang sangat dimuliakan oleh Allah berbentuk majelisil ilmi. Kita sudah mendapat hidayah, sudah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat maunah, sehingga kita kumpul bersama di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Pak Kiai tadi, orang yang duduk sesaat aja untuk mencari ilmu, ya, untuk mencari ilmu, maka pahalanya lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat. Nah, semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpulnya pada malam hari ini membawa berkah dan hikmah bagi kita, bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Karena la haula wala quwwata illa billah. Hamba Allah, kita tidak bisa melaksanakan kebaikan, kita tidak bisa mengaji, kita tidak bisa datang untuk menghadiri majlis taklim, kita tidak melaksanakan hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu. Iya,
Kenapa Bapak Ibu? Karena setan iblis untuk menggoda kita sehingga kita tidak bisa menghadiri ke tempat ini, selalu menggodanya. Tadi mungkin Bapak Ibu di sekeliling rumahnya setan datang, iblis datang untuk menggoda kita supaya kita tidak datang. Tapi alhamdulillah pada banyak akunya kalah godaan setan kepada orang Banyumas yang masih kalah. Semoga tetap kalah selama-lamanya. Amin Allahumma la haula wa la quwwata illa billah. Dan setan itu Bapak Ibu sudah mendapat izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda kita. Sampai setan iblis bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an shama'ilihim." Ya Allah, kalau saya mau dikeluarkan dari surga, enggak apa-apa, tapi saya minta satu permintaan kepadamu ya Allah. Apa? Kata Allah, izinkanlah saya untuk menggoda umat-umat Muhammad. Izinkanlah kami untuk menggoda Bani Adam, untuk diajak dari saya ke neraka, semuanya biar gak datang ke pengajian, semuanya bisa biar enggak ngaji di pondok pesantren HMB ya. Ya HMB. Semuanya setan itu menggoda. Di waktu itu setan minta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu iblis itu dikeluarin dari surga. Halo? Masih tidur di situ enggak? Tidur enggak? Enggak. Perlu diketahui dulu sebelum kita dilanjutin. Halo? Tidur? Kata Allah Subhanahu wa taala begini Bapak Ibu. Inna fi dzalika ladzikra. Ini berfungsi bagi jemaah, bagi santri, bagi santriwan santriwati, bagi orang yang datang juga ke sini. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, kata Allah, aw al-qasam apa wasani. Orang yang ngaji ke sini, santri-santri yang ngaji kitab umpamanya kitab Alfiyah, kitab tafsir dan sebagainya, bisa menghafal, bisa paham apa yang diceramahkan, bisa paham apa yang dibaca oleh Pak Kiainya. La dzikra liman kana lahu qalbun. Tiga-tiganya harus bersamaan. Dengan singkat aja. Jangan sekarang udah hampir ada 11:30 ya. Tapi kata itu tadi di sini Pak Kiai jam 1 udah biasa. Hah? Ntar kalau jam 1 sampai tidur semua nih orang-orang. Enggak. Kalau tidur saya begitu tidur juga di sini nanti. Hah? Tapi harus ada yang menemani. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, liman kana lahu qalbun, pertama harus mempunyai hati. Memang ada orang yang punya hati, ada. Ada yang enggak punya? Ada. Yang dimaksud liman kana lahu qalbun, kata Allah Subhanahu wa taala, orangnya datang di sini, hatinya ada di sini, tapi pikirannya udah ada di rumahnya. Aduh, saya nggak datang ke sini, udah kelongan yang suami saya. Umpamanya, berarti hatinya sudah di mana? Di rumahnya ya. Pertama, yang kedua, al-qasamah harus mendengarkan. Al-qasamah kata Allah, umpamanya Pak Kiainya ceramah. Kalau saya bukan Pak Kiai, maaf ya. Bukan Pak Kiai, saya pertama kali diundang keyakinan. Biasanya kata Pak Kiai Nurul Rahman tadi, kalau Pak Kiai Ustaz yang hafal duyufullah wa duyufur rahman, katanya lagi Ustaz, kalau duyufullah dia banyak itu. Kalau masalah panggung saya jangan pakai, nggak tahu. Iya, si Awan aja diundang saya di Mekah. Saya baru 2 hari Bapak Ibu ya dari Mekah. Katanya gitu, kata si Awan kayak gitu. Udah Ustaz, nggak apa-apa. Ini kepingin saya itu mendapat berkah Mekah Madinah, katanya. Saya sudah bilang, saya ini nggak tahu pidato Mas Awan, Ustaz Awan. Taunya saya nganterin orang haji, nganterin orang umrah. Kalau pidato di apa, ayo silakan. Kalau pidato di panggung kayak gini mah nggak pernah. Udah, nggak apa-apa Ustaz. Asalkan nanti bisa mudah-mudahan dapat berkah Mekah Madinah. Semuanya Bapak Ibu semua
Saya doakan mudah-mudahan dapat barokahnya Mekah Madinah sesuai dengan keinginan yang mudah ya. Dan mudah-mudahan dipanggil semuanya oleh Rasulullah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah. Halo? Enggak tidur enggak? Nah, sekira tidur nih. Kata Rasulullah SAW apa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min ahadin yas'a ziyaran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ayyud'a bilisani hadri Muhammadiyah," kata Nabi. Tidak ada satupun dari orang Banyumas, tidak ada satupun dari orang Purwokerto, yang Purwokerto ya, yang bisa datang kepada saya, kata Nabi Muhammad, yang bisa ziarah kepada saya, kata Nabi, illa ayyud'a bilisani hadri Muhammadiyah, kecuali orang itu mendapat undangan langsung dari saya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin umrah, yang kemarin haji, yang bulan depan mau haji lagi, katanya bulan Syawal mau haji ya. Bapak Ibu sudah didatangi langsung oleh Nabi Muhammad ke rumahnya. Kalau umpamanya Pak Kiai saya memang batu aku punya sebulan mulai dari rumah saya. Dari Mekah gitu. Umpamanya gini, Pak Kiai kalau mau berangkat nanti bulan Syawal, berarti Nabi Muhammad SAW sudah mengundang beliau. Nabi Muhammad datang ke rumahnya, ya Pak Kiai, monggo jenengan datang ke rumah saya, kata Nabi Muhammad. Dan beneran besok kan ada panggilan, ada undangan langsung dari Nabi Muhammad datang. Saya aja diundang oleh awan datang kok. Hah? Apalagi kalian diundang oleh Rasulullah nggak mau datang ya kan? Semoga semuanya yang dibilang jadi ya mendapat panggilan, mendapat undangan Nabi Muhammad SAW, mendapat barakahnya Mekah dan Madinah sesuai permintaan keinginan orang yang undang. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keduanya salawatullah wassalamu. Mari kita haturkan kepada revisionil akbar, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita, mengangkis kita dari alam kebodohan menuju alam terang benderang, yaitu dengan adanya agama Islam yang saat sekarang ini. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjuangan Nabi Muhammad hanya demi umatnya, perjuangan Nabi Muhammad sehingga kita menjadi orang Islam yang sebenarnya. Dia belajar dengan malaikat Jibril, naik turun ke Gua Hira untuk didatangi malaikat Jibril untuk belajar ilmu agama demi umatnya ke malaikat Jibril. Pada suatu malam datang malaikat Jibril ketemu dengan Muhammad sambil mengajari Muhammad, ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Tahu-tahu disuruh baca apa nih katanya Muhammad. Yang kedua kalinya disoal lagi, Iqra ya Muhammad, dijawab dengan jawaban yang sama yang seperti pertama, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Yang ketiga disoal lagi, ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, dijawab dengan jawaban yang sama lagi, ma'ana biqari'in, akhirnya dituntun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu demi umatnya, demi umat Rasulullah, yang demi kita. Naik turun mengundang begitu tingginya hanya karena umat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ini buat kita. Saya sudah bilangin saya bukan Pak Kiai. Saya udah bilangin saya bukan penceramah. Ya satu-satunya jalan harus baca kitab. Ya, kalau baca kitab insya Allah saya tahu. Walaupun kitab yang nggak pernah saya buka, disuruh baca, insya Allah saya tahu. Ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini adalah haul dari
Nah, ada tulisannya nih. Bisa dikasih catatan. Sama Pak Kiai Nurul Rahman saya dikasih catatannya yang dihaulin siapa? Yaitu haulnya Kiai Ahmad Jumaidi bin Muhammad Yasin bin Muhammad Nabi dan Siti Fatimah bintu Bangsa Karya bin Surakarya, Ahmad Sanusi bin Raden Hasan Tarumu, Ibu Siti Khadijah. Semoga yang dihaulin pada malam hari ini memberi berkah